Halo guys, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, sekarang kita akan mengetahui dan mencari tahu mengenai urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Keep on watching guys! Dimulai dari pengertian dari urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, menyejahterakan masyarakat. Urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan pemerintahan. Yang pertama, urusan pemerintahan absolut. Yang kedua, urusan pemerintahan konkuren. Dan yang ketiga, urusan pemerintahan umum. Nah, urusan pemerintahan konkuren itu terbagi 2. Yang pertama, urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Selanjutnya, urusan pemerintahan absolut. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ada 6 urusan yang meliputi urusan pemerintahan absolut. Yang pertama, politik luar negeri. Yang kedua, pertahanan. Yang ketiga, keamanan. Yang keempat, justisi. Yang kelima, moneter dan fiskal nasional. Dan yang terakhir adalah agama. Dari urusan pemerintahan absolut, sekarang kita masuk dalam urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten kota. Nah, urusan pemerintahan konkuren itu terbagi 2, yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Untuk urusan pemerintahan wajib itu terbagi 2. Yang pertama, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar di sini dimaksudkan yaitu pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar dari warga negara. Selanjutnya, kita akan mengetahui urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Selanjutnya, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi 18 bidang. Yang pertama, tenaga kerja. Yang kedua, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Yang ketiga, pangan. Yang keempat adalah pertanahan. Yang kelima, lingkungan hidup. Yang keenam, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Yang ketujuh, pemberdayaan masyarakat dan desa. Yang kedelapan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Yang kesembilan, perhubungan. Yang kesepuluh, komunikasi dan informatika. Yang kesebelas, koperasi, usaha kecil dan menengah. Yang kedua belas, penanaman modal. 13, kepemudaan dan olahraga. Keempat-belas, statistik. 15, persandian. 16, kebudayaan. 17, perpustakaan. Dan yang terakhir ke-18 ada kearsipan.
Urusan pemerintahan pilihan meliputi 8 bagian atau 8 urusan. Yang pertama, kelautan dan perikanan, yang kedua pariwisata, ketiga pertanian, keempat kehutanan, kelima energi dan sumber daya mineral, keenam perdagangan, ketujuh perindustrian, dan yang kedelapan adalah transmigrasi. Setelah kita mengetahui urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren yang dibagi dua, yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, sekarang kita akan mengetahui urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahannya. Untuk urusan pemerintahan umum ada 7 urusan atau 7 bagian. Yang pertama, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional. Yang keempat, penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.